partisipasi kalian semua gitu. Nah, di sini perkenalkan nama Bapak Arifalur Rahman Rayendra sebagai guru PAI kalian gitu. Mungkin masuk pada selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Hazen. Silakan. Baik Pak, kita berdoa teman-teman disuruh Bapak. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing saja ya. Karena mungkin ada dari teman-teman kita yang berasal dari Indonesia. Mungkin karena itu sekolah kita nggak tahu kan. Ini baru pertemuan pertama. Itu ada yang Indonesia mau masuk ke teh. Silakan, itu Pak. Silakan supaya Anda masuk ke dalam. Nggak ada. Anda harus lulus di mata mapel ini. Pakai jelas Pak. Pak, Baik, pada sesi ini Bapak bakal mengambil absen. Yang pertama, Hazen. Iya Pak, saya ada hadir. Guntur. Saya tidak hadir Pak. Terus Suci. Hadir Pak. Bapak emosi ya. Mungkin ada anak baru di sini, bisa diperkenalkan dirinya ke depan. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Nah, izin ya Pak. Iya. Perkenalkan nama saya Fiona Putri Yamini Pak. Saya saat ini tinggal di perumahan Negeri Indah Pak, di belakang ya Pak ya. Ya, Umur saya saat ini 16 tahun Pak. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya absen Hizil. hadir Pak. Oke, baik, absensi selesai. Masuk pada materi yang Bapak akan ajarkan pada kesempatan siang hari ini, yaitu optimalisasi zakat, solusi strategis mengatasi kemiskinan umat. Nah, yang kita ketahui bahwasannya meskipun Indonesia itu memiliki potensi zakat yang sangat luar biasa, mengapa angka kemiskinan masih menjadi tantangan besar di sekitar kita? Baik, kepada saudara Arsen, persilakan. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab ya Pak. Pak, saya mau Pak. Apa rujukannya? Bukan. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang luar biasa, mengapa angka kemiskinan masih menjadi tantangan besar di sekitar kita? Mengapa angka kemiskinan masih menjadi tantangan yang luar biasa di sekitar kita, yang sangat besar? Karena kita belum paham dan belum mengetahui pasti atas dasar kemana zakat ini disalurkan. Yang pertama Pak. Oke. Silakan Anda duduk kembali. Orientasi masalahnya fase 1, orientasi paradoks zakat di Indonesia. Potensi zakat masih mencapai ratusan triliun rupiah, namun realisasinya masih jauh dari target. Banyak mustahil yang belum tersentuh bantuan secara produktif, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat berzakat melalui lembaga resmi, distribusi yang masih bersifat konsumtif, itu sekali habis, dan data kemiskinan yang belum terintegrasi dengan baik. Ya, kita bisa lihat pada gambar tersebut. Kedua, ada yang lagi bingung gitu dengan keadaan lokasi mereka yang dalam keadaan next. Nah, organisasi belajar. Nah, Bapak di sini mungkin bakal membagi kalian ke dalam 3 kelompok gitu. Karena di sini karena jumlah kita tidak memadai, Bapak bakal membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Yang dimana tugas kalian yaitu bagaimana mengubah zakat konsumtif menjadi zakat produktif bagi mustahik. Mungkin sebenarnya cukup. Apa tadi Pak? Mengubah zakat konsumtif menjadi zakat produktif. Maksudnya Pak? Konsumtif itu sekali habis. Contohnya Pak? Konsumtif itu kayak orang zakat makanan gitu kan, dia mengkonsumsi sekali habis ya? Sekali habis. Produktif Pak? Produktif itu kayak Menghasilkan. betul, 100 buat kamu. 100
Berarti buat kamu hapusnya dong. Contohnya Pak, mengubah zakat makanan menjadi zakat yang menghasilkan. Ini contohnya menyalurkan dana zakat menjadi modal usaha, alat kerja ataupun pelatihan keterampilan. Jadi Ananda tadi bertanya apa zakat mustahil, yaitu zakat yang diberikan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan sehari-hari yang bersifat langsung habis. Produktifnya itu kayak menggunakan zakat menjadi itu. Jadi konsumtif itu penyaluran dana atau harta zakat yang diolah kembali untuk kegiatan usaha sehingga mustahil penerima zakat memiliki pendapatan berkelanjutan dan mampu mandiri secara bisa dipahami Pak. Baik Pak. Nah, bagaimana mengubah zakat konsumtif menjadi zakat produktif bagi mustahil? Coba kalian diskusikan bareng teman sekelompok kalian gitu. Bapak bakal ngasih waktu semenit gitu untuk silakan. Pak, saya tidak perlu berdiskusi, saya bisa menjawabnya Pak. Serius Iya. atau? Iya, ini saya serius Pak. 200 nilainya. Baik, kepada saudara Hazan silakan. Nah, tadi dikatakan bahwa zakat konsumtif itu adalah zakat yang bisa dipakai Pak dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh Pak, kebutuhan primer. Salah satunya adalah papan, pangan, sama sandang. Nah, saya rujuk zakatnya ini, contohnya ini sebuah bangunan atau rumah Pak atau ruko lah, dipakai oleh seorang yang berhak menerima zakat tersebut, kemudian digunakan ruko tersebut untuk berjualan, maka itu secara tidak langsung dia sudah berubah fungsi dari konsumtif menjadi produktif. Yang sebelumnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tempat tinggal dirubah, kemudian penggunaannya menjadi menghasilkan uang karena dia berjualan di sana. Salah satu contohnya. Ini menurut logika saya saja Pak. Baik, mungkin ada pendapat dari Ananda yang lain. Baik, kepada Ananda Ihsan. Tadi kan kalau dari saudara Azan itu ruko. Saya ini mengambil contoh dari kalau misalnya zakat ini menerima zakat itu membeli sebuah mobil. Dari kan mobil itu banyak jenisnya. Ada mobil tersebut dapat kan bisa menjadi mobil seperti mobil pick up yang bisa digunakan untuk berkebun sama mengangkut sayur, itu bisa diputar lagi uangnya. Sederhananya saja Pak, seperti angkot lah. Mobil yang bisa dipakai untuk angkot, jadi mobil tersebut bukan seperti angkot lah, tapi ini kayak untuk kebutuhan berkebun, untuk kebutuhan tuh. Nah, jadi di sini bagaimana cara mengubah zakat konsumtif menjadi zakat produktif bagi mustahil? Mengubah zakat konsumtif menjadi produktif dilakukan dengan menyalurkan dana zakat sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan atau alat kerja. Tujuannya adalah untuk mengentaskan penerimaan zakat mustahil dari kemiskinan agar mandiri dan berdaya hingga kelak menjadi pembayar zakat muzaki. Cara mengubah zakat menjadi produktif yaitu pertama pemberian modal usaha. Dana zakat diberikan sebagai modal awal untuk usaha kecil dan dapat dikembalikan secara berkala tanpa riba untuk digulirkan kepada mustahil lainnya. Terus pemberian alat produksi. Zakat dibelikan barang inventaris penunjang usaha seperti mesin jahit, etalase ataupun perahu nelayan. Dan penyediaan sarana peternakan dan pertanian yaitu memberikan hewan ternak misalnya kambing, sapi ataupun bibit tanaman untuk dikelola sendiri untuk oleh mustahil. Contohnya contoh di lapangannya dari sembako ke modal warung. Alih-alih memberikan pakai sembako bulanan, dana zakat digunakan untuk memberikan modal tunai dan barang dagangan agar mustahil bisa membuka warung kelontong sendiri dan memiliki penghasilan yang tetap. Paham? Paham Pak? Paham. Pak. Next. Dan dasar syariat. Di sini Bapak mengutip dari Quran Surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
Nah, di sini ada juga nisab zakat mal atau emas, nisabnya itu 85 gram emas kali harga pasar. Terus analisis data zakat. Potensi zakat yang kita ketahui bahwasannya di Indonesia itu ada 327 triliun. Jadi realitas di lapangannya hanya 30 triliun yang tersalurkan. Kemana totalnya 297 triliun itu. Jadi terdapat gap yang sangat besar antara potensi dan realitas zakat di Indonesia. Sumbernya Basnas. Kemana gitu hilangnya 297 triliun itu. Nah, penyelidikan masalah penyebab internal kurangnya edukasi fikih zakat di masyarakat menengah ke atas. Terus faktor eksternal, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat yang belum optimal, dan terakhir aspek teknis, sistem pembayaran zakat yang belum sepenuhnya digital atau mudah diakses. Nah, berikut target distribusi 8 aksnaf. Yang pertama yaitu fakir dan miskin. Deskripsi, jadi prioritas utamanya untuk bantuan hidup dan modal usaha. Kedua, ambil petugas profesional untuk efisiensi pengelolaan. Terus mualaf, pendampingan iman dan kemandirian ekonomi. Dan yang terakhir fisabilillah, beasiswa pendidikan dan dakwah Islamiyah. Lalu solusi inovatif yang itu pengembangan solusi pasien 4, zakat produktif, pemberian modal usaha bergulir untuk mustahik agar mandiri muzaki masa depan. Terus digitalisasi zakat, aplikasi zakat one click untuk kemudahan pembayaran dan transparansi laporan. Terus evaluasi dan refleksi. Terus pada fase 5 yaitu analisis dan evaluasi efektivitasnya, apakah solusi yang ditawarkan mampu menurunkan angka kemiskinan di lingkungan sekitar. Terus keberlanjutannya bagaimana memastikan mustahik tidak terus-menerus bergantung pada zakat. Dan yang terakhir tanggung jawab. Sebagai siswa, peran apa yang harus kita ambil dalam mensosialisasikan pentingnya zakat. Lalu di sini hikmah dan kesimpulannya, zakat bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan instrumen ekonomi Islam yang paling dahsyat untuk memberatakan kesejahteraan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, adakah pertanyaan? Mari yang mau Anda pertanyakan. Bapak. Tidak, Pak. Baik, mengingat waktu juga, karena keterbatasan waktu dalam Bapak menyampaikan, maka Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini belum masuk. itu aja loh. Jadi Kan